dianalogikan bahwasannya demokrasi kita hari ini tuh ibarat kata seperti restoran, di mana di depannya itu bagus, nyaman, bersih, rapih, tapi di dapurnya, di belakangnya itu menjijikan. Saya kira ini merupakan analogi yang menarik gitu, bahwasannya memang demokrasi kita hari ini faktanya seperti itu. Kalau kita bicara tentang politik dinasti dan korupsi ya, sebenarnya sekarang kalau dilihat secara faktual cukup sederhana. Ya memang sudah secacat itu Anwar Usman seperti itu, korupsi bahkan ketua KPK ditangkap seperti itu. Menjadinya Kaisang menjadi ketua umum partai PSI hanya dalam kurun waktu 2 hari, itu menunjukkan bahwa partai lebih kecil daripada individu. Dan itu adalah kegagalan demokrasi. Karena fungsi ideal partai adalah mencetak kader. Tapi pada praktiknya cukup kontradiktif. Jadi apa yang bisa kutawarkan atau saya tawarkan? Ya kita harus kembali kepada konstitusi kita yang lebih awal. Legislatif itu tidak hanya sebatas dikuasai oleh partai-partai nir gagasan, nir ideologi. Sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Fakih, mahasiswa Politeknik Negeri Bandung. Kalau tadi pagi saya baca hariannya Media Indonesia, ada tulisan soal politik dinasti dan demokrasi. Di situ ada analogi yang menurut saya cukup menarik. Jadi di dalam tulisan itu dianalogikan bahwasannya demokrasi kita hari ini tuh ibarat kata seperti restoran, di mana di depannya itu bagus, nyaman, bersih, rapih, tapi di dapurnya, di belakangnya itu menjijikan. Saya kira ini merupakan analogi yang menarik gitu, bahwasannya memang demokrasi kita hari ini faktanya seperti itu. Kalau berbicara soal demokrasi, Bung Hatta mengatakan gitu dalam bukunya Demokrasi Kita, ya inti dari demokrasi itu adalah soal kedaulatan rakyat. Tapi bagaimana hari ini? Dalam perspektif saya ya hari ini masyarakat luas itu suaranya hanya didengar, hanya diperhitungkan saat pemilu. Tapi bagaimana pasca pemilunya? Ini kan menjadi satu fenomena gitu. Ini kan menjadi satu persoalan. Lalu juga berbicara soal permasalahan bangsa gitu ya. Tadi dibahas soal korupsi, soal pendidikan dan lain-lain. Coba mari sama-sama kita refleksikan bersama gitu. Dalam perspektif saya, sebetulnya semua persoalan-persoalan bangsa hari ini itu lahir dari satu kesalahan yang sama. Lahir dari satu subjek yang sama, yaitu kegagalan pemimpin negeri ini hari ini untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas. Nah, kalau tadi mengutip perkataannya Bung Gilbran, bagaimana bisa gitu negara sebesar ini hari ini dipimpin oleh orang yang otaknya kecil gitu, kata Bung Gilbran tadi ya. Jadi ya kalau misalnya kita berbicara dengan konsep input, proses, output, ya kebijakan itu kan output gitu. Tapi bagaimana kita perhatikan proses dan inputnya gitu. Apakah pemilu kita hari ini sudah memang mengakomodir gitu supaya kita bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin yang baik. Ya berbicara lagi soal pemilu tuh ya. Tadi juga sempat disinggung gitu sama Mas Reno soal money politics ya. Saya kira memang praktik-praktik seperti itu ya sudah amat sangat sering terjadi gitu dilakukan oleh kontestan-kontestan pemilu. Ya kalau berbicara soal money politik, berbicaranya soal bab logistik, ya tentu dikhawatirkannya juga kentara gitu dengan persoalan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Lalu juga yang ingin saya sampaikan adalah berbicara soal pemilu. Ya tadi soal praktik korupsi, kolusi, nepotisme, soal money politik, ya kita bisa lihatlah hari ini bagaimana sih pola-pola kampanye dari para kontestan pemilu gitu. Saya sebagai generasi muda hari ini jujur sedih gitu, jujur resah gitu.
kampanye itu dalam hemat pikiran saya harusnya kan menjadi momentum bagi para peserta kontestan pemilu untuk memberikan pencerdasan politik, untuk menyampaikan ide gagasannya kepada rakyat gitu. Tapi hari ini kan yang ditonjolkan gitu, yang diperlihatkan itu kan cuman joget-jogetannya, gemas-gemasannya. Sebenarnya nggak masalah buat saya mau dengan pola lucu-lucuan, gemas-gemasan bagi saya nggak masalah. Tapi tolong gitu, sisipkan juga nilai-nilai substansialnya, sisipkan juga nilai-nilai esensialnya gitu. Mau sampai kapan generasi kami dibodohi dengan cara-cara seperti itu? Bagi saya ini juga persoalan gitu. Lalu juga lain daripada itu, ya kalau berbicara soal korupsi hari ini, kita berpikir sederhana aja gitu. Gimana pemerintah mau nyelesain masalah korupsi kalau sekarang pemimpin lembaga pemberantasan korupsinya aja adalah orang yang bermasalah. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Ini pertanyaan menjebak nih dari Bang Hersun ya. Enggak, saya enggak kayak kamu ke adik deh. Itu bukan jebakan Batman Bang, tapi mengetes Ngetes kelas ya. sejarahnya Bang Ade. Iya. Ini pertanyaan yang saya rasa cukup menjadi keresahan saya juga. Karena gini, ternyata oposisi politik yang sekarang ini terlihat sangat kontradiktif. Ini kan ada 3 kubu kan. Kelihatannya mereka sangat berlomba-lomba menyampaikan visi misi, berlomba-lomba saling menegasikan satu sama lain, berlomba-lomba saling merangkul suara. Tapi pada kenyataannya mereka punya satu background yang sama. Yaitu apa? Oligarki. Kekuasaan yang didanai oleh para cukong. Lantas apa yang bisa kita lakukan? Apa konkretnya? Sebenarnya secara konstitusi, ini diriku sempat membaca beberapa naskah sejarah ya. Demokrasi sekarang ini di Indonesia ini sebenarnya adalah demokrasi yang sudah diotak-atik dan justru cukup problematik. Kalau nggak salah ya, dulu tuh di MPR ada perwakilan suku, ada perwakilan agama, dulu ada perwakilan dari berbagai macam unsur yang Utusan-utusan golongan ya. utusan-utusan golongan. Ya. Tidak semuanya dari partai. Kenapa diriku cukup skeptis dengan partai? Karena sekarang berkaca dari fenomena Jokowi, ada entitas yang lebih besar daripada partai, yaitu adalah figur. Contoh, Jokowi secara serta-merta bisa mengotak-atik apapun itu, konstitusi, parlemen dan sebagainya macam lainnya, karena dia punya ketokohan yang cukup kuat, alias dia disokong oleh banyak entitas. Pun dengan individu-individu lain, kayak misal sekarang kita lihat di Kaisang. Menjadinya Kaisang menjadi ketua umum partai PSI hanya dalam kurun waktu 2 hari, itu menunjukkan bahwa partai lebih kecil daripada individu. Dan itu adalah kegagalan demokrasi. Karena fungsi ideal partai adalah mencetak kader. Tapi pada praktiknya cukup kontradiktif. Jadi apa yang bisa kutawarkan atau saya tawarkan, ya kita harus kembali kepada konstitusi kita yang lebih awal. Legislatif itu tidak hanya sebatas dikuasai oleh partai-partai nir gagasan, nir ideologi. Coba teman-teman sebutkan dari ke-18 partai nasional, apakah mereka punya spektrum ideologi yang jelas? Tidak. Apalagi partai-partai tengah, mereka nggak punya ideologi yang saklek, sehingga arah mereka bergerak secara politik yaitu pragmatisme, pelacuran politik. Setelah mendapatkan keuntungan finansial, mendapatkan keuntungan elektoral, mereka akan mengikuti. Terutama tadi backgroundnya adalah ada kuasa yang lebih besar, yaitu adalah oligarki. Jadi saya rasa ya kita harus kembali ke permusyawaratan yang dulu ya. Sila keempat, permusyawaratan. Jadi ada golongan-golongan perwakilan, tidak semuanya dikuasai oleh partai. Dan saya rasa itu menjadi opsi. Karena opsi pemakzulan mungkin itu bisa jadi opsi lain. Oke. Opsi alternatif. Ini maksudnya kembali ke UUD 45 gitu. Ya. Wah, ini rada ya. Menarik juga ada anak muda yang punya gagasan seperti Gilbran ini. Ini biasanya maksudnya pemakzulannya lebih mudah. Oh, gitu. Oke. Siapa yang mau nambahkan? Reno mau nambahkan atau ya silakan. Iya,
Kalau kita kan orang arsitek itu ada step by stepnya biasanya kalau ini. Nah, ini menarik ini. Ya. Tapi bagi saya begini, kalau misalkan nanti langsung spesifik tentang undang-undang itu dan sebagainya, kita harus ngapain dan bagaimana ya? Yang pasti kita harus ikutin dulu, begitu. Anda benar tadi, demokrasi. Demokrasi Indonesia itu beda loh sama demokrasi yang lain. Muhammad Hatta sendiri yang bilang, kita itu spesialnya adalah tentang musyawarah dan mufakat. Begitu. Dan benar sekali apa yang dikatakan Gibran begitu. Dan mahasiswa di sini harusnya punya peran di sana. Loh, putusan-putusan yang keluar itu harus aspiratif loh. Kan ada kriteria-kriterianya. Bagaimana sih putusan-putusan keluaran produk-produk undang-undang yang bagus itu seperti apa kan? Aspiratif, publik harus tahu bahwa inti dari demokrasi adalah melibatkan publik. Partisipasi ya. Partisipasi publik. Pertama kali kalau ditanya apa ya kita harus ikut dong. Partisipasi dong. Gimana jalannya undang-undang ini dan sebagainya. Anda bisa mengkaji, loh kenapa kok bisa keluar seperti ini? Itu kan pertanyaan yang paling mendasar. Why? Kenapa kok bisa keluar seperti ini? Bagi saya itu salah. Karena kalau kita dari segi mahasiswa, kita nggak melihat ini intrik politiknya seperti ini, ada gerbong A, B, C, dan sebagainya. Kita cuma lihat apa? Kebenaran ilmiah. Bagi saya nggak benar, coret. Bagi saya benar, lanjutkan. Itu satu, begitu dan sebagainya. Nah, yang kedua, kita harus paham sendiri, Indonesia ini luar biasa netizennya. Wah, mulutnya luar biasa, tapi juga kadang negatif, kadang juga positif juga. Kalau tadi yang dikatakan Bung Fakih, kita ini di luar, wah cantik sekali makanannya, lobster dan sebagainya, tapi di belakang menjijikkan. Dengan kondisi seperti itu, netizen kita yang seperti itu, sebenarnya kita cukup satu, bersuara. Itu kalau misalkan tadi ditempuh lewat jalur yang legal tidak bisa, bagi saya aspiratif tidak oke, ya itu. Yang menjijikkan di belakang harus dikeluarkan. Nah, sekarang siapa yang berani bersuara pertanyaannya? Itu pertanyaan besarnya. Semuanya ini kita mahasiswa harus berani bersuara loh. Ini loh, yang jorok-jorok di belakang ini itu sekarang harus dikeluarkan dan publik harus tahu. Bagi saya publik cukup pintar untuk melihat itu dan dapat menilai itu secara objektif begitu. Itu yang kedua bagi saya. Dikeluarkan saja, it's okay. Nah, permasalahan lainnya apa? Wah, nanti kalau ditangkap dan apa dan sebagainya. Nah, itu maka kembali ke terakhir. Ketika semua tidak berfungsi, ya satu, pemakzulan, lawan, dan sebagainya. Itu opsi terakhir. Tapi betul begitu. Kalau misalkan opsi 1, 2 tidak bisa, bagi saya lawan cuma jadi satu-satunya opsi yang harus dilakukan terakhir. Begitu. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Reno, saya dari arsitektur ITB. Saya mahasiswa arsitektur di ITB. Kalau kita bicara tentang politik dinasti dan korupsi ya, sebenarnya sekarang kalau dilihat secara faktual cukup sederhana. Ya memang sudah secacat itu, Anwar Usman seperti itu, korupsi bahkan ketua KPK ditangkap seperti itu, begitu. Bagi saya, kayak saya kalau jadi Jokowi, itu saya harus reformasi total. Semua KPK dan juga MK dan sebagainya. Anwar Usman seharusnya tidak ada di posisi itu, begitu kalau bicara secara faktual ya. Bagi saya itu memalukan sekali, cuman kepalanya dicopot tapi ternyata kan sistemnya ternyata yang salah. Satu lumbung ini semua sudah tikus semua, begitu. Nah, tapi kalau kita bicara sendiri tentang politik dinasti. Politik dinasti itu kan mirip-mirip sama politik identitas kalau saya lihat. Secara hukum orang bilang semua nggak ada yang salah kok. Apa ada hukum yang menyalahi begitu dan sebagainya mengatur? Nggak ada, nggak salah. Tapi sama seperti politik identitas. Anda memilih karena Anda oke dengan agama dan sebagainya, tidak salah. Tapi Anda satu langkah ke belakang menuju arah primordialisme. Dan itu tidak bagus untuk demokrasi. Sama, politik dinasti juga seperti itu. Tidak ada yang salah, tetapi Anda satu langkah ke arah paternalisme begitu. Dan itu tidak baik begitu secara demokrasi, dalam konteks demokrasi ya. Dalam arti bahwa ke depan demokrasi itu harus diisi dengan gagasan dan ide dan visi. Bukan atas dasar Anda gimmick joget-joget, Anda kasih gantungan kunci, tapi terus ya Anda berdebat seperti itu, saya rasa itu bukan secara substansial begitu. Jadi bagi saya politik dinasti sekarang posisinya dengan seperti itu, ya saya rasa sangat tidak etis begitu di sini. Itu tentang politik dinasti. Nah, lalu sekarang saya rasa politik dinasti itu bagaimana sih? Kenapa kok indikasinya seperti itu? Ada politik dinasti dan sebagainya. Ya kalau Anda lihat sendiri, anaknya sendiri dimajukan jadi cawapres begitu. Anaknya sendiri terus tiba-tiba ada yang jadi wali kota, ada yang tiba-tiba jadi ketua umum parpol. Begitu.
Padahal bagi saya, oke, variabel politik dinasti mungkin tidak disalahkan secara hukum. Tapi Anda bisa pakai variabel-variabel lainnya. Ada aturan, ada komponen-komponen negara yang harusnya bisa bahwa oke, kamu mungkin anaknya Jokowi ya, tapi Anda harus punya gagasan, punya ide lebih loh. Dan parpol itu sangat berperan sekali di sana. Tapi apa sekarang? Parpol tuh isinya cuman orang-orang yang gimmick, orang-orang yang model elektoral saja begitu. Dan sekarang kita lihat sendiri parpol-parpolnya diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten. 2 hari, 2 minggu jadi masuk, tiba-tiba jadi ketua umum dan sebagainya. Saya rasa itu sangat memalukan bagi demokrasi kita begitu. Nah, jadi kalau kita bicara soal itu, bagi saya ya harus diperkuat begitu. Mungkin tadi Gilbrand bisa bicara, oke, kita harus turun ke jalan apa dan sebagainya. Oh iya, itu salah satu cara bagi saya sangat memungkinkan begitu. Tapi komponen-komponen semua itu harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, saya bilang, masyarakat itu jangan mau dibodohi sama capres-cawapres. Jangan mau dibodohi oleh pemimpin-pemimpin yang cuma model-model biasa doang. Begitu. Anda harus pintar. Berapa sih orang-orang seperti yang mempunyai kapasitas, mempunyai kapabilitas untuk bisa milih, oke, Anda dipilih karena Anda berdasarkan visi misi, begitu. Coba Anda tanya deh, berapa anggota dewan sekarang yang melakukan serangan fajar? Berapa sih yang nggak melakukan serangan fajar? Mungkin bisa dihitung dengan jari. Makanya saya ajak juga, masyarakat itu harus juga berkontribusi dalam hal sekecil itu. Mungkin memang turun ke jalan jadi salah satu opsi, tapi semua harus bersinergi. Mulai dari masyarakat, mahasiswa, hukum, partai politik. Jadi bagi saya ini luar biasa. Oh, Jokowi itu kan terkenal orang Jawa, kita biasa kan kalau orang Jawa itu sungkanan. Tiba-tiba gimana, enak nggak jalannya Pak Jokowi? Enak begitu kan, tiba-tiba dikasih ini dan sebagainya. Tapi saya kira semakin lama kok semakin frontal sekali, saya bilang begitu. Apakah ternyata kekuasaan se-addicted itukah, ternyata seracun itukah kekuasaan sampai buat orang seperti itu? Karena bagi saya tidak etis aja seorang anaknya sendiri begini dan sebagainya diangkat seperti itu. Apa sekarang gagasan visi misinya? Bagi saya, kalau misalkan dia bukan seorang anak Jokowi, tidak akan mungkin dia sampai pada posisi itu. Bisa saya sekarang model seperti ini dengan mata sipit saya seperti ini, saya bisa maju di Cawapres? Tidak mungkin bisa. Itu faktual. Nah, seharusnya demokrasi diisi dengan ruang-ruang yang secara substansial ada, begitu. Dengan gagasan, ide, visi dan sebagainya. Dan parpol harus juga berperan. Dan bagi saya sekarang parpol tidak ada harganya. Semua parpol, saya rasa sama saja sekarang. Tidak mampu menelaah pemimpin-pemimpin, kan dia prosesnya filtrasi. Dia fungsinya adalah memfiltrasi nih pemimpin-pemimpin. Mana sih dari semua pemimpin ini kita pilih beberapa supaya rakyat bisa memilih lebih enak. Oh ternyata ini begini, lebih dia punya gagasan ide visi misi dan sebagainya. Tapi di balik semuanya ternyata bukan ide misi dan sebagainya, melainkan ada uang, ada elektoral dan sebagainya. Jadi bagi saya demokrasi sekarang betul sangat cacat. Dan benar kata orang-orang penyair, kata orang begini, seperti dendam, demokrasi itu harus dibayar tuntas, begitu. Jadi teman-teman, maka dari itu, ayo kita semua saling bersinergi. Tidak harus hal besar, tapi hal kecil sudah bisa membantu, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.